Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita limpahan harta, limpahan rezeki dalam bentuk yang berupa-rupa hingga hari ini, jam ini, menit ini, dan detik ini. Dan salah satunya adalah nikmat yang tak terhingga adalah nikmat kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'atnya, hingga sampailah kepada kita insya Allah selaku pengikutnya di akhir zaman ini, sebab beliaulah yang telah membawa kita keluar dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Sahabat-sahabat yang diridhoi oleh Allah, insya Allah. Pada kesempatan ini, Ana akan menyampaikan suatu pembelajaran penting yang sangat amat penting untuk kita ketahui. Terlebih lagi sebagai umat manusia, hamba Allah yang diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini untuk beribadah dan akan kembali lagi kepada Allah pada nanti, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jelas sebagai seorang umat manusia, sebagai hamba Allah yang diciptakan tanpa memiliki apapun, kita sudah seharusnya sadar akan kewajiban kita, yaitu terus-menerus beribadah, mendekatkan diri kepada Allah selayaknya hamba dan Tuhan, yaitu Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan pernah kita bisa tinggalkan. Jelas sebagai seorang manusia biasa yang diciptakan oleh Allah tidak memiliki apapun, kita tidak akan pernah bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan di seluruh alam semesta ini. Allah yang telah memberikan kita segalanya, maka sudah sepatutnya kita mensyukuri segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sesekali kita mengeluh, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk kita. Hadirin rahimakumullah, mendekatkan diri kepada Allah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai salah satu bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya bukti berupa lisan, namun bukti berupa tindakan dan ibadah kita. Banyak cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah beriktikaf. Mengapa iktikaf? Sebab iktikaf adalah ibadah sunnah yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW sejak beliau masih hidup. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, segala jenis ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga berkali-kali lipat. Iktikaf adalah ibadah yang dilakukan di bulan suci Ramadan selama 10 hari terakhir. Kita berdiam diri di masjid, mengisolasi diri dari berbagai macam hal yang dapat menjerumuskan kita kepada dosa. Kita berserah diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, merenungkan segala perbuatan yang telah kita perbuat semasa kita hidup dalam 10 hari tersebut. Kita tidak boleh meninggalkan masjid, sehingga fokus kita akan tetap tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas mengapa iktikaf sangat dianjurkan? Sebab iktikaf sendiri dapat membantu kita mengisi waktu-waktu luang kita. Terlebih lagi iktikaf ini dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dapat diartikan sebagai hari kita untuk beristirahat dari segala macam aktivitas duniawi. Selain daripada itu, iktikaf ini juga memiliki sangat amat banyak sekali manfaat. Yang pertama yaitu mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita berdiam diri selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan bukan semata-mata hanya untuk menghabiskan waktu dengan menginap saja,
melainkan kita menggunakan waktu 10 hari tersebut untuk beribadah, ibadah dan ibadah lagi. Berzikir, membaca Quran, melaksanakan sholat-sholat sunnah. Mengapa demikian? Sebab kita berasal dari Allah, kita diciptakan ke muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Allah pun telah menjelaskan, telah menegaskan dalam banyak ayat, dan salah satunya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya, seluruh tujuan hidup kita pada akhirnya adalah ibadah lagi dan ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ibadahlah yang akan menjadi penentu kehidupan akhirat kita. Yang kedua, i'tikaf juga dapat menjauhkan kita daripada dosa-dosa. Mengapa demikian? Sebab kita mengisolasi diri kita di dalam masjid selama 10 hari. Kita mengisolasi diri kita dari berbagai aktivitas duniawi. Kita fokuskan pikiran kita, hati kita, tujuan kita beriktikaf di masjid semata-mata hanya kepada Allah. Tidak ada tujuan yang lain, sehingga kita dapat terus fokus dan terus-menerus merenungkan segala perbuatan kita dan tidak terpalingkan. Kemudian yang ketiga, i'tikaf juga bisa membantu kita untuk menjalin silaturahmi. Kita memang mengisolasi diri selama 10 hari di masjid, namun kita mengisolasi diri dari aktivitas duniawi yang bisa menjerumuskan kita pada dosa, bukan mengisolasi kita dari yang namanya silaturahmi kepada sesama muslim. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya, juga Rasulullah pun mencintai umat-umatnya yang gemar menjalin silaturahmi dengan sesama muslim yang lainnya. Di dalam masjid selama 10 hari kita beriktikaf, kita bisa bersilaturahmi, bertegur sapa, mengobrol berbagi ilmu dengan muslim lainnya yang juga tengah beriktikaf. Itulah mengapa silaturahmi dapat terus terjalin meski kita beriktikaf selama 10 hari. Dan yang paling terakhir, manfaat yang amat-amat luar biasa adalah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan telah menjanjikan bahwa seluruh umat muslim yang melakukan amalan-amalan kebajikan di bulan suci Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan beribu-ribu kali lipat. Oleh karena itulah mengapa kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Selama i'tikaf kita perbanyak ibadah, tahu-tahu pahalanya setinggi gunung, alhamdulillah, maka akhirat kita terjamin. Namun jika dinyatakan atau dirasakan i'tikaf ini terlalu sulit, harus banyak persiapannya, harus matang persiapannya, barang-barangnya, mentalnya, fisiknya, karena kita akan berdiam diri di masjid selama 10 hari. Maka langkah awal yang bisa kita lakukan agar kita terbiasa dengan ibadah, atau kata bahasa gaulnya kecanduan ibadah, adalah dengan zikir dikala sempat maupun sempit. Sebab zikir juga merupakan salah satu bagian dari kegiatan i'tikaf. Maka kita bisa gunakan zikir sebagai langkah awal kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sela-sela aktivitas kita, di sela-sela kegiatan kita, sela-sela pekerjaan kita, ketika kita terdiam, ketika kita tidak ada teman mengobrol, alangkah lebih baiknya kita manfaatkan hati kita, mulut kita untuk berzikir. Dengan begitu hati kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus memperbanyak kegiatan? Mengapa kita harus memperbanyak ibadah agar lebih dekat dengan Allah? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah dengan tegas berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maksudnya, dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas memperingatkan kita sebagai hambanya bahwa setelah kita melakukan aktivitas untuk kepentingan duniawi, kita harus mengingat bahwa ada aktivitas lain untuk kepentingan akhirat. Jangan sampai karena tujuan duniawi kita melupakan tujuan akhirat kita. Dengan memperbanyak ibadah, insya Allah akhirat kita akan terjamin.
sahabat-sahabat yang insya Allah diridhoi oleh Allah, tidak banyak, tidak sedikit yang dapat anak sampaikan. Namun sekiranya lebih sedikit dari sebelumnya. Tak banyak sindiran yang anak sampaikan karena tak melulu ilmu ajaran Islam disampaikan melalui sindiran. Mudah-mudahan apa yang anak sampaikan dapat bermanfaat. Ingat bahwa manusia diciptakan memang dalam bentuk yang sempurna, namun tidak luput dari yang namanya dosa. Ungzur makola wala tanzur man kola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.